Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, perwakilan kelompok spesialis autis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kelompok kami, yaitu tentang anak autis. Check this video. Definisi autis. Kata autis berasal dari bahasa Yunani auto, yang berarti sendiri, yang ditunjukkan kepada seseiranga yang menunjukkan gejala hidup dalam dunianya sendiri. Pada umumnya, penderita autisme mengacuhkan suara, penglihatan, maupun kejadian yang melibatkan mereka. Autis adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Menurut Boni Danuatmaja pada tahun 2003 mendefinisikan bahwa autis merupakan suatu kumpulan sindrom atau gejala-gejala akibat kerusakan syaraf dan mengganggu perkembangan anak. Dari beberapa definisi autis di atas, dapat diambil sebuah pengertian, yaitu anak yang mengalami gangguan perkembangan yang khas dari yang ringan hingga yang berat dan hidup seperti dalam dunianya sendiri, ditandai dengan ketidakmampuan berinteraksi dengan orang lain, gangguan berbahasa dan perilaku. Penyebab autis. Penyebab autisme saat ini masih menjadi misteri dan belum diketahui secara pasti mengenai penyebabnya. Beberapa ahli menyebutkan autis disebabkan karena multifaktorial. Berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya autisme, yaitu pertama, kelainan pada otak, kedua, faktor genetik, ketiga adalah masalah pada masa kehamilan dan proses melahirkan, keempat adalah racun dan logam berat, dan kelima adalah gangguan pencernaan. Karakteristik anak autis. Anak autis memiliki karakteristik yang khas bila dibandingkan dengan anak berkebutuhan khusus lainnya. Secara umum, anak autis memiliki kelainan dalam berbicara. Mereka juga memiliki gangguan intelektual dan gangguan pada fungsi sarafnya. Berikut merupakan karakteristik yang dimiliki oleh anak autis. Bagian A, tidak memiliki kontak mata atau kontak mesra dengan orang lain atau lingkungannya. Umumnya anak autis tidak dapat melakukan kontak mata atau menatap guru, orang tua, atau lawan bicaranya ketika berkomunikasi. Bagian B, selektif berlebihan terhadap rangsangan seperti tidak suka dipeluk, merasa sakit ketika dibelai guru atau orang tuanya. Beberapa adalah anak yang sangat terganggu terhadap warna tertentu. Lanjut, bagian C, respon stimulasi diri yang mengganggu interaksi sosial. D, ketersendirian yang ekstrim. E adalah melakukan gerakan tubuh yang khas seperti menggoyangkan tubuh, jalan berjinjit, dan menggerakkan jari ke meja. Hasil asesmen dan program kekhususan. Dari hasil asesmen yang dilakukan baik secara daring maupun luring, diperoleh data-data bahwa anak belum mampu mengeluarkan suara yang mengandung kata bermakna. Anak hanya mengeluarkan suara teriakan ketika ia merasa kesal atau marah. Tetapi, anak sudah mampu melakukan kontak mata dan tidak menolak sentuhan tangan orang lain. Anak hanya sesekali melarikan diri karena merasa malu dan bertemu dengan orang baru. Keterlambatan anak sejauh ini belum bisa dipastikan, tapi
Bisa jadi karena perkembangan anak tertinggal. Hal ini dibuktikan ketika ditanya mengenai tanda-tanda pubertas, orang tua anak menyatakan bahwa anak belum menunjukkan tanda-tanda tersebut. Selain itu, fisik anak terlihat sangat kurus berbanding terbalik dengan tinggi tubuhnya. Orang tua anak juga membeberkan bahwa anak dianjurkan untuk diet glukosa dan karbohidrat dikarenakan lambung dan ususnya kurang bisa mengolah zat-zat tersebut. Ciri fisik lainnya adalah kedua sudut bibirnya terlihat penumpukan saliva meskipun anak tidak sampai mengeces. Dari segi psikologi, anak tidak mengalami trauma apapun. Orang tua senantiasa harus berusaha agar anak dapat segera berkomunikasi dengan suaranya. Tetapi setelah diamati, anggota keluarga tidak begitu membantu membiasakan komunikasi dengan anak. Hal ini terlihat kurangnya pendisiplinan seperti memberi hadiah atau hukuman ketika anak meminta sesuatu tanpa mengucapkannya. Selain itu, ketika ditanya, orang tua membeberkan bahwa pihak sekolah memang benar kurang memberikan perhatian untuk membimbing anak agar dapat berbicara. Meskipun belum bisa mengeluarkan suara yang mengandung kata bermakna, anak tidak mengalami gangguan pada indera pendengarannya. Terbukti ketika diarahkan untuk menyebutkan huruf vokal A, I, U, E, O, terlihat anak mendengarkan dan memperhatikan walaupun anak tidak menggerakkan bibirnya. Ketika diminta menyebutkan nama-nama benda sambil memasangkan dengan gambar benda tersebut, anak hanya melakukan satu kesalahan, memasangkan gambar benda dengan namanya, dan anak berhasil menggerakkan bibirnya pada salah satu nama benda, yaitu kata baju, meskipun belum mengeluarkan suara. Hal ini menunjukkan fungsi otak yang bertanggung jawab terhadap pengolahan perasaan dan bahasa atau pengingatan kembali wajah kurang bekerja secara maksimal. Namun area otak yang mengelola objek dan identifikasi detail sebuah sistem bekerja dengan